Maksudnya adalah kita prepare dulu sampelnya sebelum masuk ke SDS page. Apa sih yang di-prepare? Kenapa sih sampel protein harus di-prepare dulu sebelum masuk ke SDS page? Nah, jadi sampel protein itu kan dia masih strukturnya masih yang kuartener tadi. Sampel protein yang kita dapatkan dari isolasi protein itu masih dalam bentuk struktur kuartener. Padahal kan kalau mau ke proses SDS page, dia harus dalam bentuk struktur primer. Makanya kita siapkan dulu, makanya kita preparasi dulu, sehingga proteinnya itu nanti dalam bentuk yang struktur primer. Sehingga mudah untuk kita pisah-pisahkan molekulnya. Nanti dia akan menjadi berat molekul masing-masing gitu, jadi bisa terpisah-pisah. Bahan yang kita gunakan untuk proses preparasi sampel ada 5. Yang pertama adalah sampel protein, ada PBS, ada sampel buffer, maaf kok 5. Ada 3 maksudnya. Sampel protein, ada PBS, dan sampel buffer atau loading buffer. PBS-nya sama yang kita gunakan tadi, pH-nya harus 7,4. Kemudian ada yang namanya sampel buffer. Nah, cara membuat sampel buffer itu seperti apa? Sampel buffer itu kita buat dengan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen untuk membuat sampel buffer. Yang pertama ada tris HCl 1 molar dengan volume 2,5 mili. Kemudian ada SDS 10% dengan berat 2,0 gram atau 2 gram. Kemudian ada DTT atau beta merkaptoetanol. Kalau DTT itu bentuknya serbuk, jadi kita masukkannya 0,5 gram. Kalau beta merkaptoetanol itu bentuknya cair, jadi kita memasukkannya 5 ml. Jadi kalau kalian tidak punya DTT, bisa diganti dengan beta merkaptoetanol. Kemudian ada PB atau bromphenol blue, kita masukkan sebanyak 10 mg. Kemudian ada gliserin, kita masukkan 10 ml. Kemudian ditambahkan Aquades steril sampai volume 20 ml. Maksudnya sampai volume 20 ml itu, kalau kurangnya 2,5 ml, ya kita cuma masukkan Aquades 2,5 ml. Kalau kurangnya 5 ml, ya kita masukkan Aquades 5 ml. Jadi nanti kan bahan-bahan ini kita masukkan dulu ke dalam Erlenmeyer atau ke dalam gelas ukur boleh. Baru terakhir kita masukkan Aquades steril, jadi sampai angkanya 20 ml. Begitu cara membuat sampel buffer. Nah, sampel buffer yang terdiri dari 6 komponen ini memiliki fungsi masing-masing, jadi fungsinya berbeda-beda. Pertama kita bahas tentang tris HCl. Nah, tris HCl ini adalah larutan buffer ya, jadi fungsinya penyangga pH agar stabil. Kalau sampel protein kan kita pakainya PBS untuk penyangga pH biar stabil. Nah, kalau di sampel buffer kita pakainya tris HCl untuk penyangganya biar pH-nya stabil. Lalu ada SDS. Nah, SDS ini adalah deterjen ionik yang dapat melarutkan molekul hidrofobik yang memberikan muatan negatif pada keseluruhan struktur protein. Jadi inti dari SDS itu adalah membuat struktur protein menjadi bermuatan negatif. Kenapa harus dibuat menjadi bermuatan negatif? Jadi kan protein itu ada yang muatan positif dan negatif. Protein yang
muatan positif dan negatif pasti akan saling tarik-menarik. Jadi nanti nempel. Kalau dia nempel, ya strukturnya nggak akan menjadi struktur primer. Nanti dia tetap melungker gitu, melungker kayak benang kusut, saling nempel gitu. Kalau saling nempel kan nggak bisa jadi struktur primer. Makanya si protein harus dibuat menjadi bermuatan negatif dulu. Nanti kalau muatannya negatif semua kan nanti saling apa sih? Saling berpisah gitu deh. Kalau saling berpisah, dia nggak akan saling tarik-menarik, makanya dia nanti bentuknya jadi lurus. Kayak struktur primer lurus gitu. Kalau sudah lurus seperti itu, nanti akan lebih mudah kita pisahkan menjadi berat molekul yang berbeda-beda. Selain untuk membuat protein menjadi bermuatan negatif, SDS juga untuk memutus ikatan disulfida. Ikatan disulfida itu ikatan apa? Ikatan antara asam amino 1 dengan asam amino yang lain, itu namanya ikatan disulfida. Nanti harus diputus-putus biar nanti dia menjadi apa ini? Biar dia bisa mudah untuk dipisahkan. Kalau udah terputus-putus, nanti dia bisa membantu si protein menjadi lurus. Maksudnya berbentuk linear lagi, strukturnya menjadi primer, bukan struktur yang partener. Kemudian bahan yang ketiga ada gliserol atau glisin. Dia sebagai pemberat protein. Nah, gliserol atau glisin ini nanti bentuknya agak seperti lendir lah, kayak lendir gitu, atau kayak putih telur. Dia kan agak lengket-lengket gitu. Agak lebih padat, bukan nggak terlalu cair. Makanya dia sebagai pemberat protein. Nah, kenapa harus diberi pemberat protein? Karena kan si protein ini sifatnya dia ringan dan tidak berwarna atau bening. Kalau tidak ada gliserol atau pemberat protein, nanti kalau kita masukkan sampelnya di gel poliakrilamid pada saat proses SDS batch, nanti si protein bisa ngambang atau bisa keluar dari sumurannya. Nah, kemudian kalau ada gliserol, nanti dia bisa jatuh. Nanti sampelnya bisa jatuh ke bawah gitu, ada ditampung oleh sumurannya. Masih dibayangkan dulu ya, nanti videonya akan saya sampaikan minggu depan saja. Nanti akan ada videonya tentang SDS batch dari awal sampai akhir. Nanti kalian nanti ada bayangan, oh ternyata seperti ini. Kenapa gliserol? Kenapa harus ada pemberat? Kenapa harus ada pewarna? Nah, kalau ada pemberat dan pewarna itu kenapa? Nanti kalian akan ada bayangannya. Bahan ketiga ada beta merkaptoetanol. Beta merkaptoetanol atau DMT itu untuk membantu SDS memutus ikatan disulfid pada rantai samping polipeptida atau struktur partener dari protein. Bahan kelima ada beta brompenol blue. Maaf lupa saya tulis ya, BBB atau brompenol blue itu sebagai pewarna protein atau pewarna sementara pada protein. Kenapa warnanya sementara? Karena dia hanya untuk memberi warna pada sampel protein biar kita kalau memasukkan ke sumurannya lebih mudah. Tapi nanti pewarna yang warna tetapnya CBB ya. Kalau pewarna sementaranya kita pakai brompenol blue. Jadi fungsi untuk brompenol blue hanya untuk pada saat kita masukkan sumuran itu kan harus ada warnanya biar kita tahu oh ternyata di situ sudah ada atau cairannya udah masuk atau belum. Itu bisa kita lihat dengan adanya warna. Pakai brompenol blue. Nah, Aquades hanya sebagai pelarut saja. SDS atau sodium didosulfat itu bentuknya seperti ini ya, ada
ekor hidrofobiknya, kemudian ada hidrofobik, kepala hidrofobiknya. Dia, maaf, ada kepala, ada yang ekor. Kalau kepalanya bersifat hidrofilik, dia bisa menyatu dengan air, tapi tidak bisa menyatu dengan minyak. Kalau ekornya itu H3C, CH3, maaf, CH3 itu adalah bersifat hidrofobik, dia dapat menyatu dengan minyak. Kemudian SDS digabungkan atau ditambahkan pada protein. Nanti protein yang bersifat kuartener seperti ini nanti dia akan menjadi bersifat seperti struktur primer, ikatannya menjadi ikatan negatif semua, bermuatan negatif semua. Kemudian untuk komposisi sampel. Jadi setiap sumuran, ini kan bentuknya gel poliakrilamidnya seperti ini. Gel poliakrilamidnya seperti ini. Nanti akan ada sumuran-sumuran, nah gelnya berdiri gitu. Nanti kita masukkan ke sumuran-sumuran ini kan sampelnya yang sudah dipreparasi. Setiap sumuran itu konsentrasinya adalah 20 mikrogram per mikroliter. Volumenya 20 mikroliter. Itu adalah konsentrasi minimal dari setiap sumuran. Kenapa harus ada konsentrasi minimalnya 20 mikrogram per mikroliter? Karena nanti kalau kurang dari itu, proteinnya sedikit, konsentrasinya rendah, nanti bisa saja si protein tidak dapat terpisah-pisah gitu, atau nggak ada proteinnya, nggak ada isinya. Kalau konsentrasi protein yang sudah kita hitung tadi itu konsentrasinya sedikit, kira-kira 1, gitulah ya. Nah, bisa kita pakai komposisi sampel dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, untuk konsentrasi maksimal hanya sampai 50 mikrogram per mikroliter. Kenapa cuma sampai 50 mikrogram per mikroliter? Karena maksimal satu sumuran itu hanya 50 mikroliter sampel. Terus kemudian setelah itu kan kita preparasi sampelnya. Komposisinya tadi ada PBS, sampel protein, serta sampel buffer atau loading buffer. Total dari ketiganya itu harus maksimal ya 20 mikroliter. Atau kalau mau konsentrasi 50 mikrogram per mikroliter ya volume maksimal harus 50 mikroliter. Seperti itu. Cara ngitungnya gimana? PBS-nya berapa? Sampel proteinnya berapa? Sampel buffernya berapa? Caranya seperti ini. Jadi pertama harus kita siapkan alat dan bahan. Lalu kita hitung dulu sampel buffernya. Yang kita hitung pertama itu harus sampel buffer. Recording in progress. Jadi sampel buffer yang kita buat itu tadi kan 5 kali ya, konsentrasi 5 kali. Nah, yang kita butuhkan adalah konsentrasi 1 kali. Jadi nanti kita encerkan dulu. Encerkannya menggunakan enggak kita encerkan. Kita maksudnya dalam satu sumuran kita membutuhkan sampel buffer dengan konsentrasi 1 kali. Cara mengencerkannya gimana? Pakai rumus pengenceran N1V1, N2V2. N1 adalah konsentrasi awal dari sampel buffer yaitu 5.
V1 adalah volume yang akan kita cari, volume dari sampel buffer yang akan kita cari. Kemudian N1 itu adalah konsentrasi yang kita butuhkan, N2 itu 1. Kemudian V2 adalah volume awal, volume akhir dari sampel yang kita butuhkan, yaitu volume akhir dari satu sumuran kan 20 ya. Nah, V2 adalah 20. V1 caranya adalah 20 dibagi 5. Yang kita butuhkan setiap sumuran adalah 4 mikroliter sampel buffer. Semuanya sama ya, 4 mikroliter sampel buffer di setiap sumuran. Yang berbeda-beda adalah di bagian sampel proteinnya. Untuk satu sumuran, perbandingan antara sampel buffer dan sampel protein itu adalah 1:4. Jadi kalau sampel buffernya 4 mikroliter, sampel proteinnya 16 mikroliter. Maksudnya maksimal dari sampel protein adalah 16 mikroliter. Cara mencari volume dari sampel proteinnya seperti apa? Contoh nih, konsentrasi protein ikan itu adalah 16,04 mikrogram per mikroliter. Ini contoh ya, contoh dari konsentrasi protein ikan. Kemudian cara mencari volume dari sampel protein ikan seperti apa? Konsentrasi akhir yang kita butuhkan adalah 20 mikrogram per mikroliter. Kita bagi konsentrasi protein ikannya 16,04 mikrogram per mikroliter, kita kalikan 1 mikroliter. Jadi 20 dibagi 16,04 sama dengan 1,24 mikroliter. Ini saya hapus dulu. Jadi kan satu sumuran itu membutuhkan sampel protein 1,24 mikroliter. Nah, total volumenya itu kan 20 mikroliter, sedangkan sudah kita dapatkan volume sampel buffer sebanyak 4 mikroliter dan sampel protein 1,24 mikroliter. Nah, kan masih ada sisa tuh. Nah, sisanya baru kita campurkan PBS-nya. Baru kita hitung PBS-nya. Nah, PBS-nya berarti kan 20 mikroliter dikurangi 4 mikroliter dikurangi 1,24 mikroliter. Hasilnya adalah 14,76 mikroliter. Nah, jadi nanti 4 mikroliter tambah 1,24 ditambah 14,76. 4 mikroliter sampel buffer ditambah 1,24 sampel protein ditambahkan PBS 14,70. Itu dalam satu sumuran hanya untuk sampel protein dari ikan, belum yang lain-lain. Kalau konsentrasinya beda, maksudnya sampelnya beda, ya nanti ngitungnya beda lagi. Gitu. Pakai sampel tahu, berarti kan konsentrasinya beda. Jadi hitung lagi, caranya sama. Seperti itu. Itu baru satu sumuran. Nah, kalau kalian ingin membuat sampel yang sama di sumuran yang maksudnya nggak cuma satu sumuran ya, sumurannya nanti di 2 sumuran gitu, sampel ikan sama, tapi sumurannya 2. Jadi kan kalian membutuhkan 2 kali volume, gitu. Kalau 2 kali volume atau 1 kali volume pun kalian harus membuatnya lebih. Maksudnya gini, ini kan volume totalnya ini kan untuk satu sumuran. Kalau kalian mipetnya bagus, setelah kalian preparasi nanti tepat 20 mikroliter enggak apa-apa. Tapi kalau mipetnya nggak bagus, nggak tepat 20 mikroliter, biasanya kita lebihkan. Kalau satu sumuran
yang ingin kalian masukkan, kita buat 2 sumuran. Maksudnya 2 kali volume. Menjadi totalnya 40 mikroliter. Kalau kalian membuatnya di sampel ikan ingin 2 sumuran sampel ikan, ya kalian tambahkan menjadi 3 volume, 3 kali volume total. Jadi 60 mikroliter. Otomatis dikalikan 3, sampel buffer dikalikan 3, sampel protein dikalikan 3, PBS-nya juga dikalikan 3. Itu mengantisipasi supaya nanti pada saat melipat sampel tidak kurang gitu. Jadi kalau kurang kan nanti kalian ngulang lagi, ngitung lagi dari awal, ngulang lagi preparasinya. Pembuatnya, izin bertanya. iya. Ya. Yang cara kerja tadi itu yang itu berarti perkaliannya tergantung kita mau buat berapa mikro ya. Itu berarti 1 mikron. Kalau seperti yang Ibu bilang tadi, kita melebihkan untuk cadangan kurang itu berarti misalkan kita mau buat 4, berarti kalikannya 4. Bukan. Yang ini kan yang dimaksud ya, yang dikali 1 mikron ini ya? Iya benar Bu. Bukan yang ini yang dikalikan. Tapi volume akhirnya yang ini yang dikalikan. Nah kalau yang 1 itu dari mana ya Ibu? Ini cuma agar kita bisa kayak ngapus gitu loh. Jadi mikrogramnya kita hapuskan, kita pakainya mikroliter. Jadi kalau dibagi seperti ini kan habis, nggak ada satuannya. Oh iya. Iya. Berarti itu selalu dikalikan 1 berarti ya? Ya, selalu dikalikan 1 mikroliter. Oh iya. Ya, makasih Bu. Iya, berarti yang dikalikan itu ininya. Sampel protein berarti 1,24 dikali 3 kalau kita pakai 2 sumuran. 4 mikroliter sampel buffer dikalikan 3 kalau kita membuat 3 sumuran. PBS-nya berarti 14,76 mikroliter dikalikan 3. Seperti itu. What strikes me about education is knowledge gain. Education gives us the knowledge of the world around us and turns it into something better. It develops in us a perspective of. Oke, selanjutnya kan kita udah tahu volume masing-masing dari sampel buffer, kemudian PBS, kemudian sampel protein. Lalu kita campurkan aja ketiganya langsung ke dalam mikrotube. Jadi dicampurkan langsung ke dalam mikrotube. Caranya mencampurkan, kita biasanya campurkan PBS-nya terlebih dahulu. PBS dulu, baru sampel protein, yang terakhir adalah sampel buffer. Nah, kalau melipat sampel buffer harus pelan-pelan dan hati-hati ya. Kenapa? Karena nanti kalau kalian nariknya terlalu kuat, biasanya tidak akan keikut sampel buffernya kalian, karena bentuknya agak sedikit padat, seperti putih telur bentuknya. Jadi setelah dicampurkan semuanya, kita homogenkan dengan vortex, lalu kita spin down. Jadi spin down itu nanti diturunkan, maksudnya larutan yang di dinding nanti bisa turun ke bawah menggunakan spin down. Lalu kita isolasi bagian tutupnya sampai rapat, kira-kira biasanya sih sampai tebal, sampai benar-benar tebal, sampai benar-benar rapat tutupnya. Kenapa harus kita rapatkan tutupnya? Agar pada saat kita rebus nanti tidak terbuka. Jadi setelah kita homogenkan, kita isolasi sampai rapat, nah kita masukkan nih, kita tempelkan ke busa yang ada lubangnya seperti ini. Lalu kita masukkan air yang sudah direbus, kira-kira suhunya 100 derajat Celcius selama 2 menit. Nah, fungsinya dipanaskan itu agar proteinnya terpisah menjadi subunit-subunit. Kayak tadi ya, kan harus dipisah-pisahkan. Jadi nanti direbus juga biar dia terpisah menjadi subunit-subunit. Jadi nanti pada saat SDS page lebih mudah.
Kemudian setelah 2 menit, langsung dimasukkan ke air es. Jadi air yang berisi es, gitu langsung diambil menggunakan pinset, langsung dimasukkan ke air es seperti ini. Dengan tujuan agar ikatan protein yang sudah terpisah lagi tidak akan kembali lagi. Yang terpisah tidak akan menyatu kembali, seperti itu. Jadi kalau sudah dimasukkan di dalam air es, jangan diambil-ambil lagi. Jadi tetap di situ. Sampai kalian menggunakannya untuk proses SDSPJ. Bagaimana kalau kita proses SDSPJ-nya hari berikutnya, itu gimana? Ya udah kita masukkan aja ke freezer. Jadi harus dalam keadaan beku. Kalau lebih dari 24 jam. Kalau kita mau makainya 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian, itu nggak apa-apa kita masukkan ke kulkas biasa dengan suhu 4 derajat Celcius itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita makainya masih hari berikutnya atau 2 hari, itu sebaiknya dimasukkan ke freezer, jadi dia dalam keadaan beku. Si sampel protein ini bisa awet berapa hari? Biasanya sih kita sampai 1 bulanan masih bisa dipakai. Tapi kalau lebih dari itu sebaiknya kita prepare lagi, kita buat lagi yang baru. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan?